Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya sangat senang bisa menyapa kalian semua. Perkenalkan, nama saya Safana Kilatun Najiha, siswa kelas 5 dari SD ITI Kro 1 Kota Bengkulu. Kalian tahu tidak Bengkulu itu di mana? Yaps, benar. Bengkulu itu ada di Pulau Sumatera. Saya lahir tanggal 31 Mei 2014. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan hobi saya adalah traveling bersama keluarga. Ada tidak yang hobinya sama seperti saya? Siapa tahu suatu saat kita bisa bertemu. Selain traveling, saya juga sering memenangkan lomba. Nah, di sini ada salah satu piala yang punya saya. Hari ini saya akan membawakan cerita dari Jawa Timur yang berjudul Dongeng Cindelaras. Kisah ini menceritakan tentang anak laki-laki keturunan raja yang terlahir di dalam hutan dan memiliki ayam jantan yang tidak terkalahkan. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia memiliki 2 orang istri, dan Raden Putra memimpin kerajaan Jenggala. Istri kedua Raden Putra merasa iri kepada istri pertama sang permaisuri, karena menurutnya ialah yang berhak menjadi permaisuri. Istri kedua mendapat ide untuk menjatuhkan istri pertama dari posisi permaisurinya. Ia berpura-pura jatuh sakit. Mengetahui hal itu, sang raja mencari dukun yang dapat menyembuhkan penyakit istri keduanya. Dukun yang dicari pun tiba. Atas perintah istri kedua, sang dukun membuat pernyataan palsu tentang penyakit yang disebabkan oleh istri kedua. Ampun Baginda, saya melaporkan bahwa permaisuri telah mencampurkan zat beracun ke dalam makanan istri kedua Baginda, katanya. Mendengar hal itu, sang raja pun kaget. Hah? Pantaskah dia melakukan seperti itu? Katanya. Lalu raja menyuruh Pati untuk membawa istri pertama menuju ke hutan. Setelah lama tinggal di hutan, istri pertama pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Cindelaras. Cindelaras adalah anak yang cerdas dan mudah bergaul. Bahkan ia bergaul dengan semua penghuni hutan. Suatu hari, ada seekor burung elang yang terbang dan menjatuhkan telur. Telur tersebut pun pecah. Keluarlah seekor ayam dengan suara yang aneh. Cakone Cindelaras, omahe tengah alas, payune godhong kelaras, putrane Raden Putra. Yang berarti tuanku Cindelaras. Rumahnya di tengah hutan, atapnya terbuat dari daun pisang, dan putranya Raden Putra. Mengetahui hal itu, Cindelaras berkata kepada ibunya, tetapi ibunya tidak membenarkan hal tersebut. Cindelaras, kamu adalah orang biasa, nak, bukan keturunan raja, katanya.
Tapi setelah itu sang permaisuri memberitahukan kebenarannya bahwa Cindalaras adalah keturunan seorang raja. Mengetahui hal itu, Cindalaras berangkat menuju kerajaan Jenggala. Di tengah perjalanan, Cindalaras bertemu dengan seseorang yang menantangnya adu ayam. "Hei kau, berani tanding ayam dengan ayam jagoku ini? Pasti kau tidak bisa, karena lihat, ayammu sangat kecil. Pasti ayamku akan menang," katanya sambil bersombong diri. Cindalaras pun mengiyakan hal itu. "Ya baiklah, aku akan bertarung denganmu," jawabnya dengan tegas. Akhirnya pertarungan antara seseorang itu pun bersama Cindalaras berlangsung. Rupanya tidak satu pun ayam yang bisa mengalahkan ayam Cindalaras. Dan ayam Cindalaras diakui sebagai ayam jantan yang tidak terkalahkan. Mendengar hal itu, sang raja pun mengundang Cindalaras ke istananya. Dan Cindalaras pun sudah sampai di istana. Sang raja pun berkata, "Wahai anak, kamu berani tidak tanding ayam denganku? Bila kamu yang menang, maka akan kukasih seluruh hartaku padamu. Tetapi bila kau yang kalah, maka kau harus berserah diri kepadaku," katanya. Dan tantangan itu pun diiyakan oleh Cindalaras. Akhirnya pertarungan antara ayam Cindalaras dan ayam Raden Putra pun berlangsung. Ternyata ayam Raden Putra tidak bisa mengalahkan ayam Cindalaras. Akhirnya sang pati menjelaskan bahwa sesungguhnya Cindalaras adalah anak Raden Putra. Dan ayam Cindalaras kembali mengeluarkan suara aneh. "Cakone Cindalaras, omahe tengah alas, payone godhong kelaras, putrane Raden Putra," katanya. Lalu sang ibu Cindalaras pun membenarkan hal itu dengan cara datang ke istana. Nah, teman-teman, ternyata si permaisuri membenarkan hal itu kepada sang raja. Dan sang raja pun menghukum istri kedua dan dukun yang telah menfitnah istri pertamanya, yaitu sang permaisuri, dengan cara mereka dipenjara. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kita jangan mudah percaya dengan hal yang belum pasti kebenarannya. Hindari diri dari sikap iri, karena sikap iri akan menyiksa diri sendiri. Hati tak tenang akibat rasa tak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.